Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas soal di bab 9 larutan penyangga, tepatnya latihan soal akhir bab di halaman 307. Nah, nanti akan kakak bagi menjadi beberapa bagian ya, biar tidak terlalu panjang. Ini kenampakan soalnya, nanti ada berapa ini? Oke, 30 pilihan ganda dan 5 uraian. Cukup banyak. Langsung saja kita menuju ke nomor 1. Berikut ini ditampilkan hasil percobaan dari beberapa larutan yang ditetesi dengan asam dan basa. Ada 5 larutan, kemudian ditunjukkan perubahannya ya. Ini ketika ditambahin asam, sekian, pH-nya ditambah basa, pH-nya jadi sekian. Ini. Yang merupakan larutan penyangga adalah, oke, kita ke definisinya ya. Ini udah kakak jelasin di penjelasan kita yang pertama di part 1. Cuman ini kakak ulas lagi sedikit. Bahwa larutan penyangga itu suatu larutan yang pH-nya tidak berubah. Nah ini kuncinya teman-teman. pH tidak berubah dengan penambahan sedikit asam, basa, dan diencerkan. Nah di sini kita cek saja yang pH-nya tidak berubah atau tidak banyak berubah ketika berada ditambah asam dan basa, mana? Larutan 1 ditambah asam, pH-nya jadi 2, ditambah basa jadi 6. Berubah ya, banyak. Larutan 2 ditambah asam 0,1 ditambah basa 0,01. Ini juga berubah. Cukup banyak. Larutan 3, 4 ditambah asam, basa jadi 0. Juga berubah. Larutan 4 juga sama. Nah, yang tidak berubah itu larutan 5. Ketika penambahan asam, dia 3. Saat basa, dia juga 3. Nah, ini memenuhi syarat atau sebagai larutan penyangga. Sesuai definisinya ya. Berarti opsi yang tepat yang E. Seperti itu. Nomor 2, pernyataan tentang larutan penyangga yang paling tepat adalah, oke, ini juga teori juga, nggak jelasin sedikit ya, bahwa dalam membuat larutan penyangga itu ada 2 caranya, ada cara langsung dan cara tidak langsung. Cara langsung itu ketika asam lemah direaksikan dengan basa konjugasinya. Nanti jadinya penyangga asam gitu ya. Penyangga asam. Terus bisa juga dengan basa lemah dan asam konjugasinya. Nanti jadinya penyangga basa. Nah, untuk cara yang tidak langsung, itu asam lemah dengan basa kuat. Basa kuatnya nanti yang habis bereaksi. Jadi asam lemahnya berlebih, ini ya asam lemah berlebih, sehingga nanti basa kuatnya habis, sehingga sisanya nanti antara asam lemah dengan basa konjugasinya. Nah, ini nanti jadinya penyangga asam. Yang ini juga sama, asam lemah berlebih dan ulangi, basa lemah berlebih dan asam kuat, sehingga nanti asam kuatnya habis bereaksi ya. Nanti yang ada, reaksi akhirnya sisanya itu basa lemah dengan asam konjugasinya. Kembali ke seperti yang cara langsung ini. Nah, jadi ini nanti jadinya penyangga basa, gitu ya. Basa. 4 cara ini. Nah, dari sini kita bisa menjawab soal nomor 2. Larutan penyangga yang A, larutan penyangga merupakan campuran dari asam kuat dan basa kuat, bukan ya? Nah, yang B merupakan campuran dari larutan asam lemah dan garamnya. Oke, ini kita simpan dulu. Yang C, larutan penyangga dapat dibuat dengan menyampurkan basa lemah dengan asam kuat berlebih. Oke, ini bukan ya. Yang berlebih itu justru basa lemahnya, bukan asam kuatnya. Yang D,
Larutan penyangga dapat dibuat dengan mencampurkan basa lemah berlebih dengan asam kuat. Nah, ini yang benar ya. Basa lemah berlebih dengan asam kuat. Oke, kita simpan dulu. Ini juga tadi kita simpan ya. Yang E, larutan penyangga merupakan larutan yang nilai pH-nya tidak bisa berubah. Ini juga salah. Bukan tidak bisa berubah. Dia tetap bisa berubah, cuman perubahannya tidak signifikan ketika ditambah sedikit asam, basa, dan garam. Kalau dia ditambah basa, asamnya banyak, pasti juga akan berubah pH-nya. Sekarang kita cek antara B dan D. Yang B, larutan penyangga merupakan campuran dari larutan asam dan larutan garam. Nah, garam ini kurang spesifik. Garam yang bisa menjadi larutan penyangga itu garam yang mengandung ion konjugatnya. Ini ya. Nah, di situ asam lemah. Nah, ini. Asam lemah dengan garam yang mengandung ion konjugatnya. Contoh, CH3COH dengan garam CH3COONA. CH3COONA ini kan kalau kita reaksikan COONA dia menjadi CH3COO- plus Na plus ya. Nah, CH3COO- itu merupakan basa konjugasi dari asam asetat. Nah, ini ya. Jadi, yang B ini, ketika larutan garamnya tidak mengandung ion konjugatnya, maka dia salah. Ini nggak spesifikan, berarti salah. Oke, maaf. Ini salah, berarti opsi yang tepat yang D. Gitu ya. Ini konsep ini difahami betul ya. Untuk larutan penyangga, kita akan selalu memakai konsep yang ini ya. Secara langsung dan tidak langsung. Nanti kita bahas juga banyak di soal-soal selanjutnya. Nomor 3. Di dalam larutan penyangga terdapat spesi. Nah, ini pertanyaannya larutan penyangga. Jadi, kalau larutan penyangga udah jadi, berarti kan kita kaitannya dengan yang cara langsung tadi ya. Bahwa larutan penyangga itu ketika cara langsung terbentuk dari asam lemah dan basa konjugasi. Ini ya. Atau basa lemah dan asam konjugasinya. Nah, ini yang kita acu untuk soal nomor 3. Soalnya dia udah jadi larutan penyangga. Langsung kita cek opsinya. Yang A, asam lemah oke, basa kuat. Nah, di dalam larutan penyangga, cara langsung kita tidak memakai spesi yang kuat ya. Ini asam lemah, basa konjugasi, basa lemah, dan asam konjugasi. Berarti yang ada kuatnya salah. Berarti ini salah. Yang B, garam, asam kuat. Ada kuatnya ya. Salah juga. Yang C, nggak ada kuatnya. Oke, kita simpen. Yang D, ini ada asam kuat. Salah. Yang E, nah ada asam kuat juga. Berarti juga salah. Opsi yang tepat yang C. Oke, kita cek ya yang C. Asam lemah dan basa konjugasinya dan ion H+. Berarti kita pakai yang pertama ini ya. Asam lemah dan basa konjugasinya. Kita contohkan aja. Kita pakai CH3COOH ini ya. Basa konjugasinya CH3COO-, gitu kan. Nah, CH3COOH ketika kita ionkan kan jadinya CH3COOH. Ini nanti menjadi CH3COO- plus H+. Nah, ini ya. Ada H+ kan? Maka yang tepat yang C. Asam lemah ada, CH3COOH, basa konjugasinya juga ada, H+ juga ada. Seperti itu. Nomor 4. Larutan NH4OH dicampur dengan larutan NH4Cl dengan volume yang sama. Volumenya sama ya. Akan diperoleh larutan penyangga dengan pH. Oke, di sini ada NH4OH. Merupakan basa lemah ya. Dengan NH4Cl. Dia garam yang mengandung asam konjugasinya kan asam konjugasi. Karena ada basa lemah dan asam konjugasi, berarti dia cara langsung ya. Langsung. Kalau cara langsung kita bisa langsung pakai masuk ke rumusnya. Ini aja teman-teman, cara identifikasinya. Rumusnya apa?
karena ini basa lemah dan asam konjugasinya, maka akan terbentuk penyangga basa ya. Kalau penyangga basa berarti kita pakai rumus OH min sama dengan Kb kali mol basa lemah per mol asam konjugasi. Gini ya. Oke, kita masukkan di sini. Harus di sebelah sini ya. OH min Kb-nya ini ya, diketahui 10 pangkat min 5 mol basa. Mol basa. Di sini molnya untuk basa NH4OH ada 0,1 molaritas. 0,1 molaritas. Volumenya sama. Berarti mol itu kan molaritas kali volume ya. Tulis volume aja. Per mol asam konjugasi punya NH4Cl ya. NH4Cl molnya molaritasnya juga sama 0,1 molaritas, volumenya sama. Nah, di sini kan sama nih ya, bisa dicoret semuanya kan? Berarti konsentrasi OH min ketemu 10 pangkat min 5. Berarti nanti POH sama dengan min log konsentrasi OH min log 10 pangkat min 5. Ketemunya 5. pH-nya berarti pH sama dengan 14 min POH ya. Berarti 14 dikurangi 5. Ketemunya 9. Nah, yang tepat yang D. Seperti itu ya. Jadi kita identifikasi dulu. Oh, ternyata dia basa lemah dan asam konjugasi. Otomatis kita bisa pakai cara langsung, kemudian masuk ke rumus. Nah, nomor 5 ini kita pakai cara yang tidak langsung. Mari kita cek. Perbandingan volume NaOH dan CH3COOH yang diperlukan untuk membentuk larutan penyangga dengan pH 5 adalah, oke, di sini ada NaOH ya. NaOH itu merupakan basa kuat. CH3COOH ini merupakan asam lemah. Nah, penyangga ketika terbentuk dari basa kuat dan asam lemah, maka dia pakai cara yang tidak langsung ya. Tidak langsung. Kalau tidak langsung berarti kita harus mereaksikan dulu. Reaksi gitu. Syaratnya apa tadi? Syaratnya basa kuatnya harus habis. Kalau sini ya, habis bereaksi. Bereaksi. Ini syarat untuk membentuk larutan penyangga dari basa kuat dengan asam lemah. Oke, kita langsung masuk ke reaksinya karena kita mereaksikan ya. Berarti antara NaOH plus CH3COOH menjadi CH3COONA plus H2O. Mula-mula bereaksi setimbang. Sisa bukan setimbang ya. Oke. Kalau di kesetimbangan kita pakai setimbang, tapi kalau yang di seperti ini kita pakainya sisa. Mula-mula NaOH berapa mol? Oke, di sini ya, yang masuk ke dalam rumus stoikiometri kan harus dalam mol. Berarti kita cari molnya dulu. Terus di samping sini ya. Mol dari NaOH itu molaritas dikali volume. Di sini pertanyaannya kan perbandingan volume ya. NaOH dengan CH3COOH. Berarti di sini molaritas NaOH punya 0,1. Volumenya kakak simbolkan X ya. X itu untuk NaOH gitu ya. X mil inilah. Sama dengan nanti 0,1 milimol. Oke, langsung X liter aja biar enak bis. X liter nanti 0,1 mol. Gini ya. 0,1 X mol.
Untuk mol CH3COOH sama ya, molaritas dikali volume. Molaritasnya ada 0,1, volumenya untuk CH3COH kita simbolkan Y. Y liter gitu ya. Nanti jadinya 0,1 Y mol. Kita masukkan di sini ya. Mula-mula NaOH punya 0,1 X. CH3COH punya 0,1 Y. Nah, sesuai konsep di awal ya, untuk membuat penyangga itu yang kuat di sini basa kuat harus habis, maka di sini basa kuat harus habis. Sehingga yang bereaksi otomatis 0,1 X. Koefisiennya 1 semua ya, berarti di sini juga 0,1 X, ini juga sama 0,1 X, ini 0,1 X. CH3COH sisanya berapa? Berarti 0,1 Y dikurangi 0,1 X. Ya, ini bisa sederhanain ya, jadinya 0,1 dikali Y min X. Ya, sama aja, biar nggak double. CH3COONA punya 0,1 X, H2O-nya 0,1 X. Nah, dari sini kita udah punya CH3COOH yang merupakan basa. Ulangi, asam lemah dengan CH3CONA yang merupakan basa konjugasi dari CH3COOH. Kemudian kita baru masuk ke rumusnya. Ya, rumusnya karena ini CH3COOH itu asam lemah, maka akan terbentuk penyangga asam ya. Penyangga asam itu rumusnya konsentrasi H+ sama dengan Ka per mol dari asam lemah yaitu CH3COOH dibagi mol dari basa konjugasinya CH3COONA. Oke, CH3COO min langsung aja ya. Karena sama aja karena koefisiennya sama dia. Oke, sekarang H+-nya kira-kira berapa nilainya? H+ di sini kan di data kita diketahui pH-nya 5 ya. Jadi ketika pH sama dengan 5, maka konsentrasi H+-nya 10 pangkat min 5 ya. Diturunkan saja. Berarti konsentrasi H+ 10 pangkat min 5. Ka-nya diketahui sama 10 pangkat min 5 mol. CH3COOH ini ya, yang udah Kak sederhanain tadi, kita pakai yang bawah sini. 0,1 dikali Y min X per mol CH3COO min sama kayak ini ya, dia sama-sama 1, koefisiennya berarti nanti 0,1 X. Ini bisa dicoret 1, ini bisa dicoret 1. 0,1 bisa dicoret sama ini ya. Jadi jadinya kalau di samping sini 1 sama dengan Y min X per X. Ini Kak pindah ruas ya. Berarti nanti X sama dengan Y min X. X-nya ini pindah ruas ke sini. Berarti nanti X ditambah X, 2X sama dengan Y. Nah, kemudian Y-nya pindah ke sini lagi. 2-nya ke kanan ya. Berarti nanti X per Y sama dengan 1 per 2. X tadi mewakili volume NaOH, Y mewakili volume CH3COOH. Sesuai pertanyaannya, perbandingan volume NaOH dengan CH3COOH berarti perbandingan X dengan Y ketemu 1:2 ya. Nah, 1:2 berarti opsi yang tepat yang B. Seperti itu. Nah, baru berpikirnya ya.
Jadi ini Kakak perdalam lagi konsepnya. Untuk nomor 4, ketika suatu penyangga terbentuk dari basa lemah dan asam konjugasinya, maka dia pakai cara langsung masuk ke rumus. Nomor 5, ketika terbentuk dari basa kuat dan asam lemah, maka kita pakai cara tidak langsung dengan cara direaksikan dulu, habis direaksikan baru masuk ke dalam rumus. Ketemunya nanti yang B. Lanjut, nomor 6. Untuk mengubah 110 ml larutan CH3COOH 0,1 molaritas yang pH-nya 3 agar menjadi 6, diperlukan larutan NaOH sebanyak berapa? Oke. Awalnya kan ada CH3COOH sebanyak 0,1 molaritas ya. Ini pH-nya dia punya 3. Nah, dari sini kita cari nilai Ka-nya dulu. Oh, di sini Ka udah diketahui ya. Oke, berarti tidak perlu dilanjutin. Sebenarnya misal Ka belum diketahui, dari informasi ini kita mencari nilai Ka-nya. Gimana caranya? Ya kan, CH3COOH basa lemah ya. Ulangi, asam lemah ya. Asam lemah kan rumusnya H+ sama dengan akar Ka dikali Ma. H plusnya, karena pH-nya 3, berarti H plusnya 10 pangkat min 3 ya. Ka dikali Ma. Ma-nya 0,1, berarti 10 pangkat min 1. Biar akarnya hilang, maka dikuadratkan. Ini kuadrat, ini juga kuadrat. Ini ketemunya 10 pangkat min 6. Yang ini Ka kali 10 pangkat min 1. Akarnya hilang ya. Nah, ini bisa dicoret. Ini masih min 5 kan. Min 5. Di Ka ketemu 10 pangkat min 5. Sebenarnya ini gunanya yang awal. Sama ya, sama seperti yang diketahui. Oke. Sekarang, larutan ini akan ditambah dengan NaOH. Jadi kan Ka-nya CH3COOH merupakan asam lemah ya. Ditambah dengan NaOH. NaOH itu basa kuat. Nah, asam lemah dengan basa kuat. Berarti karena ada basa kuat ya, berarti caranya ini pakai cara tak langsung. Kalau tak langsung, kita harus mereaksikan ya. Reaksi dulu. Syaratnya apalagi? Yang kuat harus habis bereaksi. Ini ya. Oke. Kita kerjakan sekarang. Berarti nanti agar menjadi pH-nya 6, ini ya konsepnya. pH menjadi 6, maka NaOH yang diperlukan berapa mil? Kita mencari di sini volume NaOH agar pH jadi 6. Ini teman-teman yang ditanyakan. Oke, kita masukkan reaksinya dulu. CH3COOH plus NaOH. Jadi CH3COO Na plus H2O. Mula-mula bereaksi seimbang. Ini nanti kakak agak nabrak tempat yang bawah nggak apa-apa. Ini nanti yang bawah kita nggak begitu banyak perhitungan insya Allah. Yang masuk ke sini harus dalam mol ya. Kita berarti cari molnya dulu untuk CH3COOH. Kakak tulis samping sini. Mol CH3COOH. Molaritas kali volume. Molaritasnya ada 0,1 ya. Volumenya dia punya 110. 110 mil. Nanti ketemunya berarti 11 milimol. Oke. Mol untuk NaOH, molaritas kali volume, molaritasnya 0,1 juga. Volumenya ini yang dicari ya, volume NaOH kita simbolkan dengan X. Nanti ketemunya 0,1 X milimol.
Karena milimol berarti nanti endingnya volumenya satuannya mililiter gitu ya. Kita masukkan ke sini. Berarti CH3COH punya 11 milimol. NaOH punya 0,1 X milimol. Syaratnya tadi penyangganya basa kuat NaOH harus habis. Berarti ini habis ya. Otomatis yang bereaksi 0,1 X. Karena koefisiennya satu semua, berarti ini juga 0,1 X. Ini juga 0,1 X. Ini 0,1 X. Berarti sisanya CH3COH punya 11 min 0,1 X. CH3CONa punya 0,1 X, 0,1 X. Kita dapat CH3CONa yang merupakan asam konjugasi dari, ulangi, merupakan basa konjugasi dari CH3COOH. Dari sini kita masukkan ke dalam rumus. Karena di sini ada asam lemah ya dengan basa kuat, maka nanti akan menjadi penyangga asam. Rumusnya apa? Konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol. Asam lemahnya CH3COOH per mol basa konjugasi CH3, oke, mol CH3COO min. H plusnya tadi, oke, diminta pH-nya 6 tadi ya. pH agar menjadi 6. Kalau pH-nya 6, otomatis, harus di sini ya, pH sama dengan 6, maka nilai H plusnya 10 pangkat min 6 kan? Ini berarti 10 pangkat min 6. Nilai Ka-nya tadi kita dapat ini ya, 10 pangkat min 5. Mol CH3COOH ada 11 min 0,1 X per mol CH3COO min basa konjugasinya 0,1 X. Ini bisa dicoret 1, ini 10 pangkat min 1 ya, atau 0,1. Ini pindah ruas, tulis di samping sini aja. Ini pindah ruas ke sini. 0,1 dikali 0,1 X, ketemunya 0,01 X. Sama dengan 11 min 0,1 X. 0,1 X saya pindah ke sini ya. Berarti nanti 0,01 X ditambah 0,1 X sama dengan 11. 0,01 tambah 0,1, 0,11 X sama dengan 11. X sama dengan 11 per 0,11. Ketemunya berapa? 100. Ingat, tadi X itu apa? X itu volume NaOH. X ya. Karena tadi milimol, otomatis ini dalam satuan mililiter. Nah, ketemunya 100 ml. Opsi yang tepat yang C. Oke, cukup panjang ya caranya. Tapi yang penting teman-teman bisa tahu alur mengerjakannya. Kita ke nomor 7. Campuran berikut yang dapat menjadi larutan penyangga adalah, oke, kita jelasin lagi, kita tekankan ke konsep yang selalu kita pakai ya. Larutan penyangga itu cara langsung yaitu dengan asam lemah plus basa konjugasi atau basa lemah plus asam konjugasi gitu ya. Nih pakai yang cara langsung. Langsung. Kalau tidak langsung, itu asam lemah dengan basa kuat atau basa lemah dengan asam kuat. Yang kuat ini harus habis. Habis. Gitu ya. Ini nanti pakai cara tak langsung. Nah, kita sekarang cek di opsinya. Oke, pisah dulu ini.
Opsi A, NaOH. NaOH itu basa kuat. Dengan HCl, asam kuat. Otomatis tidak jadi. Ya, basa kuat itu harus dengan asam lemah. NaOH, basa kuat. Basa kuat. HCN itu asam lemah. Oke, kita simpan ya. Oke, kita simpan dulu aja. Yang nomor 3, NH4OH itu merupakan basa lemah. NH4Cl itu merupakan garam yang mempunyai ion asam konjugasinya kan NH4+. Nah, ketemunya ini yang ini, teman-teman. Kenapa? Bukan yang B. Oke, kita jawab langsung ya. Yang B tadi, basa kuat dengan asam lemah. Basa kuat dengan asam lemah. Oke. Di sini kita harus mereaksikan. Kita reaksikan ya. Oke, ini bisa jadilah. Oke, yang D sekalian ya. Yang D, H2SO4 asam kuat dengan NH4OH. Ini basa lemah. Ini juga bisa. Kemungkinan ya. Kan asam kuat dengan basa lemah. Kemudian yang E, H2SO4 asam kuat, NH4 juga basa lemah. Ini juga punya kemungkinan. Tapi syaratnya untuk yang reaksi tak langsung itu, basa kuat dan asam kuatnya dia harus bereaksi gitu ya, habis bereaksi. Yang asam lemah dan basa lemahnya harus masih tersisa. Oke, kita cek sekilas saja ya. Kenapa yang B, D, sama E itu salah? Yang B ada NaOH. Oke, kita tulis di sini aja. NaOH plus HCN. Jadinya NaCN plus H2O. Mula-mula bereaksi setimbang. Yang masuk di sini harus dalam mol ya. Sekarang kita cari molnya NaOH 100 dengan 0,1 dikaliin ya. Ketemunya nanti 10 milimol. HCN 100 dengan 0,1 juga. Ketemunya 10 milimol. Nah, dari sini nanti yang bereaksi ini 10, ini juga 10 kan? Ini 10, ini juga 10. Nanti NaOH-nya habis, HCN-nya juga habis. Sisa NaCN 10, ini-nya 10. Nah, ini nanti konsep di bab sebelumnya ya, maksudnya dia ke hidrolisis. Sedangkan di sini, kalau di konsep penyangga kita, yang basa kuat, yaitu di sini harus habis, NaOH-nya habis, tapi asam lemahnya juga habis, maka ini bukan, gitu ya. Nah, yang B bukan. Yang D juga bukan. Kita cek di sini ya. H2SO4 plus NH4OH. Jadinya NH4 2 kali SO4 plus H2O. Kita samakan reaksinya. Kita setarakan, NH4-nya ada 2 ya, berarti di sini nanti ada 2. Oke, ini ada 2. Kemudian H-nya nanti ada 4 ya, di sini berarti nanti ada 2. Oke. Mula-mula bereaksi setimbang. H2SO4 yang D ya, 100 dikali 0,1 ketemunya 10 milimol. H4OH 100 dikali 0,2 ketemunya 20 milimol. Yang bereaksi, ingat, ini koefisiennya 1, berarti 10. Ini koefisiennya 2, 20. Koefisiennya 1, 10. 2, ini 20.
Nah, ini juga habis, ini juga habis. Padahal syaratnya yang basa kuat hanya basa kuat atau asam kuat yang habis. Yang lemah harus berlebih. Berarti yang D bukan. Seperti itu ya. Nanti yang E, teman-teman cek sendiri ya. Nanti ini juga bukan. Oke, atau oke lah kita cek juga ya. Yang ini aja kakak hapus ya. Biar kita nggak nulis lagi. Oke, ini dia hapus dulu. Untuk yang E, 50 dikali 0,2 berarti dapatnya 10 ya, 100 kali 0,2. Nolnya hilang 1, 10. NH4OH 100 kali 0,1 juga 10. Nah, yang bereaksi berarti nanti koefisiennya 2. Habis ya ini 10. Yang ini koefisien 1 berarti 5. Ini koefisien 1, 5. Yang ini 10. Ini nanti habis, yang ini masih sisa 5. Ini 5, ini 10. Nah, di nomor 5 ini yang habis malah punyanya yang NH4OH selaku basa lemah. Bukan ya, kan yang harus habis mestinya yang kuat. Berarti yang E juga salah. Itu ya maksudnya. Jadi harus kita identifikasi seperti ini. Selanjutnya kita ke nomor 8. Campuran larutan berikut yang tidak dapat berfungsi sebagai larutan penyangga. Oke, dengan cara yang tadi ya, konsep di nomor sebelumnya, kita bisa langsung mengerjakan yang tidak dapat. Oke, larutan NH4OH ini basa lemah. Dengan NH4Cl, ini garam yang mengandung asam konjugasi ya. Konjugasi, berarti benar. Karena benar, maka salah. Karena kan yang kita cari yang tidak benar. Ini salah ya. Yang kedua, NH4OH. Basa lemah juga. Dengan larutan NH4 2 kali SO4. Nah, ini ada NH4-nya ya. Berarti dia garam. Di sini garam yang mempunyai asam konjugasi. Konjugasinya. Berarti yang ini juga benar. Ini benar, ini juga benar. Tapi opsinya salah gitu ya. Nomor 3. Larutan HNO3 dengan larutan NH4NO3. Oke, HNO3 ini merupakan asam kuat. Nah, di sini udah salah teman-teman. Syaratnya harus yang lemah ya. Asam lemah atau basa lemah. Ini HNO3 itu asam kuat, maka yang C salah. Nah, udah ketemunya ini. Yang C ini salah. Jawabannya berarti yang C, seperti itu ya. Yang ini juga asam lemah, yang D ini juga asam lemah. Berarti ini nanti bukan ketemunya. Udah seperti itu aja teman-teman. Nomor 9. Pasangan senyawa yang dapat membentuk larutan penyangga. Ini sama konsepnya ya. Kita cek langsung. Yang A, 1 dengan 2. Kita cek di sini. Yang 1 CH3CONA itu garam. Dengan 2 NH4OH. NH4OH itu basa lemah ya. Basa lemah dengan CH3CONA, garam. Di sini garam itu mengandung ion konjugatnya dari CH3COO-. Sedangkan di sini NH4OH ya, berarti kan nggak ada hubungannya. NH4OH itu pasangannya dengan NH4 plus ini kan, berarti 1 sama 2 itu salah. Yang benar yang ini, yang B. 1 CH3CONA ini garam dengan CH3COOH yang merupakan asam lemah. Nah, gini ya. Asam lemah CH3COOH dengan garam
yang mempunyai basa konjugasi dari CH3COH, yaitu CH3COO min. Maka ini jawaban yang tepat. Gitu ya. Yang C, oke kita cek ya. Nomor 2, NH4OH dengan nomor 4 NaOH. Ini kan sama-sama basa ya. N4OH basa lemah, NaOH itu basa kuat. Berarti jelas nggak bisa. Yang D, nomor 2 dan nomor 5. 2 basa lemah, oke. Nomor 5 HCl. HCl itu asam kuat. Nah, ini nanti kita reaksikan dulu. Karena basa lemah dan asam kuat ya. Nanti ketika teman-teman reaksikan, yang tersisa itu justru si HCl-nya. Sehingga yang D ini bukan. Dicek sendiri ya. Yang E, nomor 3 dan 5, CH3COOH. Ini kan asam lemah, nomor 5 itu HCl itu asam kuat. Berarti jelas bukan. Karena sama-sama asam. Opsi yang tepat yang B. Gitu. Untuk yang D nanti dikerjain. Dicoba. Kalau bingung nanti tanyain di kolom komentar ya. Nomor 10. Untuk membentuk larutan penyangga dengan pH 5, maka 10 ml larutan HCN harus dicampur dengan larutan NaOH sebanyak berapa? Nah, ini mirip-mirip seperti nomor 6 dan nomor 5 tadi, teman-teman. Kita cek dulu ya caranya. HCN. HCN di sini merupakan asam lemah. NaOH merupakan basa kuat. Oke. Asam lemah basa kuat. Dia berarti syarat tak langsung ya. Tak langsung. Harus direaksikan. Syaratnya lagi apa? Yang kuat harus habis bereaksi gitu ya. Reaksi. Oke. Sekarang kita reaksikan. HCN plus NaOH menjadi NaCN plus H2O. Mula-mula bereaksi setimbang. Sisa. Oke, kakak keliru terus teman-teman. Untuk masuk ke sini kita cari molnya dulu berarti ya. HCN. HCN itu molnya kalau di sini mol HCN molaritas dikali volume. Molaritasnya 0,2, volumenya 100 mil. Jadi ketemunya 20 milimol. Mol dari NaOH molaritas dikali volume, molaritasnya 0,1, volumenya kita cari ya. Yang ditanyakan X mil. Kita pakai mil ya. Jadi ketemunya 0,1 X milimol. Berarti di sini HCN punya 20 milimol, NaOH ada 0,1 X milimol. Tadi basa kuatnya harus habis ya. Berarti otomatis ininya habis. Yang bereaksi si basa kuat NaOH 0,1 X. Karena koefisiennya satu semua, ini 0,1 X, 0,1 X, 0,1 X. Sisa dari HCN 20 min 0,1 X. NaCN punya 0,1 X, 0,1 X. Nah, kita udah punya data HCN selaku asam lemah dengan NaCN selaku basa konjugasinya. Kita tulis di sini ya. Berarti rumusnya karena HCN asam lemah, penyangga asam kan hasilnya H plus Ka kali mol. Asam lemahnya HCN, mol basa konjugasinya Cn min ya. Nah, pH. Di sini pH yang diinginkan berapa? 5 ya. Kalau pH-nya 5, maka konsentrasi H plusnya harus 10 pangkat min 5 kan. Berarti H plus punya 10 pangkat min 5. Ka nilainya sama, 10 pangkat min 5. Mol HCN punya 20 min 0,1 X per mol Cn min. NaCN ya, NaCN kan kalau diionkan Na plus plus Cn min. Sama koefisiennya berarti ketemunya 0,1 X. Ini saya coret. Coret 1, 1, coret bukan 0 ya, 1 tapi. Ini nanti ketemunya 0,1
X sama dengan 20 min 0,1 X. 0,1-nya pindah ke sini, 0,1 ditambah 0,1 ya, tadi ketemu 0,2 X sama dengan 20. Oke, kalau disambung sini, nanti X sama dengan 20 per 0,2. Berapa ketemunya? 10, 0,1, berarti 100 ml. Ingat, tadi kita dalam X mil ya. Ini 100 ml, opsi yang tepat yang A. Seperti itu. Kita semakin paham ya. Selanjutnya.